Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaresa dengan NIM E0512311061 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mengangkat tentang teori persepsi sosial dalam pemerintahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering mendengar komentar seperti pemerintahan sekarang tidak peduli dengan rakyat, pejabat itu kelihatannya sombong, atau malah sebaliknya, seperti wali kota ini sangat merakyat, saya percaya padanya. Nah, semua pendapat seperti itu terbentuk dari persepsi sosial. Tapi apa sebenarnya teori persepsi sosial itu dan mengapa ia begitu penting dalam konteks pemerintahan? Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian persepsi sosial, yaitu persepsi sosial ada proses di mana seseorang menilai, memahami, dan menyimpulkan informasi tentang orang lain berdasarkan pengamatan perilaku, komunikasi, dan konteks sosial. Dalam pemerintahan, hal ini berarti masyarakat membentuk penilaian terhadap pejabat, lembaga, dan kebijakan pemerintahan, bukan hanya dari faktor objektif, tetapi juga dari cara informasi itu disampaikan dan dirasakan. Contohnya, ketika seorang pejabat tampil di media dengan gaya komunikasi yang kaku dan tidak simpatik, masyarakat bisa langsung menilai bahwa pejabat tersebut terlihat arogan, meskipun sebenarnya kebijakan yang ia bawa sangat berpihak pada rakyat. Persepsi sosial dipengaruhi oleh banyak hal seperti media sosial, kolektif, atau influencer. Dengan kata lain, persepsi bisa jadi sangat subjektif, namun dampaknya sangat nyata. Dalam konteks pemerintahan, persepsi sosial mempengaruhi banyak hal penting, seperti legitimasi kekuasaan, kepatuhan terhadap kebijakan, tingkat partisipasi masyarakat, hingga tingkat kepercayaan publik terhadap negara. Jika masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap pemerintah, maka kebijakan yang baik sekalipun bisa ditolak atau dicurigai. Sebaliknya, jika persepsi dampak positif, masyarakat cenderung menerima kebijakan meskipun belum sepenuhnya. Di sini saya akan mengangkat kasus tentang polemik penyaluran bansos COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021. Pada tahun 2020 sampai 2021, pemerintah menggelontarkan triliunan rupiah untuk membantu masyarakat terdampak pandemi. Program ini mencakup bantuan tunai, sembako, hingga subsidi listrik. Namun, dalam pelaksanaan muncul banyak laporan tentang bantuan yang tidak tepat sasaran, warga yang seharusnya menerima justru tidak dapat, adanya potongan atau penggelapan oleh oknum aparat di daerah, dan buruknya sistem data yang menyebabkan tumpang tindih. Akibatnya persepsi terhadap pemerintah menjadi negatif. Meskipun data menunjukkan bahwa jutaan keluarga telah dibantu, narasi yang berkembang di masyarakat media sosial justru lebih banyak mengangkat kasus kegagalan dan penyimpangan. Masyarakat lalu mulai meragukan apakah pemerintah benar-benar peduli atau apakah pejabat hanya memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik, dan apakah ini hanya pencitraan. Ini menunjukkan bahwa persepsi sosial bisa mengalahkan fakta statistik. Bahkan satu kasus negatif bisa lebih berpengaruh daripada 1000 keberhasilan yang tidak terlihat. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pemerintah tidak hanya perlu membuat kebijakan yang baik, tetapi juga harus membangun komunikasi publik transparan dan empatik, menampilkan wajah yang manusiawi di mata rakyat, membuka ruang partisipasi dan dialog, dan mendorong media atau pejabat publik untuk memberi contoh yang positif. Hal ini penting agar persepsi sosial yang terbentuk adalah persepsi yang adil dan mendukung pembangunan. Di sini kita bisa belajar bahwa dalam dunia pemerintahan, apa yang dirasakan rakyat sering lebih penting daripada apa yang sebenarnya terjadi.
Oleh karena itu, memahami teori persepsi sosial penting untuk membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang sukses bukan hanya soal administrasi yang rapi, tetapi juga soal bagaimana masyarakat melihat atau merasakan dan mempercayai pemerintahan mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.